Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan materi tentang kebijakan perdagangan internasional di negara maju. Kelompok kami yang terdiri dari Ike Fitriani, Nada Isa Saputri, Dewi Suci, dan Wardania Vivi. Di sini kami ingin menyampaikan materi tentang yang pertama, pengertian negara maju. Yang kedua, pengertian perdagangan internasional. Yang ketiga, kebijakan perdagangan di negara maju. Yang keempat, permasalahan ekonomi di negara maju. Yang kelima, dampak positif dan negatif perdagangan internasional. Yang keenam, manfaat kebijakan perdagangan internasional. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Dewi Suci. Pengertian negara maju. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Kebanyakan negara dengan gross domestic product per kapita tinggi dianggap negara berkembang. Selanjutnya, perdagangan internasional adalah sebuah aktivitas pertukaran barang atau jasa ataupun modal yang melintasi batas negara. Biasanya aktivitas ini disebut sebagai kegiatan ekspor, yakni menjual dan mengirim barang atau jasa ke luar negeri, dan impor, yaitu membeli dan menerima kiriman barang dari luar negeri. Selanjutnya, persaingan antar negara. Bella Balasa menuturkan bahwa negara maju akan melakukan kebijakan proteksi yang berupa penarikan biaya atau tarif barang impor, pembatasan kuota barang impor, pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri untuk mendorong kegiatan ekspor, dan menanamkan investasi pada negara berkembang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vivi. Kebijakan perdagangan di negara maju. Penerapan kebijakan strategis di negara maju. Negara-negara maju juga seringkali memberikan bantuan subsidi kepada negara lain dengan harapan negara tersebut mampu bersaing di kancah perdagangan internasional dan secara khusus untuk dengan mudah mendapatkan barang tersebut dengan keuntungan yang berlipat ganda. Negara maju berfokus pada produksi barang manufaktur yang akan dikerjakan oleh negara berkembang. Selanjutnya, kebijakan permasalahan ekonomi di negara maju. Yang pertama, investor pindah ke negara berkembang. Yang kedua, kekurangan tenaga kerja. Yang ketiga, produk negara berkembang beredar di pasar. Yang keempat, kerusakan alam dan sistem perdagangan yang tidak aman. Next. Dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, memperluas lapangan kerja. Yang kedua, meningkatkan cadangan devisa. Yang ketiga, memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ike. Berikut ini adalah dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, hilangnya lapangan pekerjaan tertentu. Yang kedua, masalah keamanan sosial. Yang ketiga, pengembangan event industri. Yang keempat, unfair competition karena perbedaan. Selanjutnya, manfaat kebijakan perdagangan nasional. Yang pertama, dalam bidang politik, adanya perdagangan mampu menjalin kerjasama dengan negara lain. Kerjasama politik ini membuat kekuatan militer suatu negara makin kuat. Bila membutuhkan kekuatan politik, maka negara lain pasti siap membantu. Yang bidang sosial, manfaat dari perdagangan internasional dalam ini adalah dapat meminimalisir terjadinya krisis dan menjalin hubungan sosial yang baik dengan negara lain. Hubungan baik tersebut terus terjalin selama melakukan perdagangan internasional. Adanya kelancaran hubungan sosial, maka kedamaian bisa tercipta untuk kedua belah pihak. Yang ketiga, bidang ekonomi. Perdagangan internasional sangat bermanfaat sekali dalam bidang ekonomi.
Adapun manfaatnya yaitu dapat menambah pendapatan negara, menciptakan kemakmuran, pemenuhan kebutuhan suatu negara, menciptakan lapangan pekerjaan, membuat perkembangan produksi barang meningkat, dan memberikan devisa untuk negara. Selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah perdagangan menjadi cara sebuah negara untuk membangun negaranya, dan tentunya kebijakan-kebijakan di dalamnya sangat memiliki pengaruh terhadap jalannya perdagangan tersebut, serta dampaknya bagi negara. Artinya, negara maju dapat tetap melakukan kontrol terhadap negara berkembang demi kemajuan dan perkembangan ekonominya, yakni melalui kebijakan perdagangan internasional. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih Apabila ada kurang. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Rekodnya udah belum? Di